Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Al-Mukarramun, bapak-bapak, hadirin jamaah muzakarah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari niki dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pelonggo dapat terus untuk melanjutkan daripada kajian-kajian yang diadakan di Pondok Pesantren Nurul Mujahidin Penimbung. Jadi dengan alhamdulillah dengan beberapa tahun jalan ini merupakan suatu kesyukuran kita bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya tidak lain dan tidak bukan harapan kita semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, diberikan ilmu yang barakah, umur yang barakah, rezeki yang barakah, sehingga kita dapat berjalan pada jalan yang sebenar-benarnya, hingga kita semua selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, dengan ini yang sekaligus menyampaikan salam kita pelonggo senamian, yaitu dari pimpinan Pondok Pesantren Nurul Mujahidin, yaitu Al-Mukarram Tuan Guru Haji Salman Al-Farisi, menyampaikan salam kita pelonggo niki yang sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sila. Allah. Salam. Allah. Allah. Mungkin niki Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Jamaah rahimakumullah, dalam ayat niki Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan yang pertama, yaitu sifat-sifat orang yang bertakwa. Waalaikumsalam. Sifat-sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara lain yang pertama yaitu as-sabirin. As-sabirin Allah. Yang pertama as-sabirin niki. Yang pertama adalah as-sabirin, orang-orang yang sabar.
niki sifat daripada orang yang bertakwa. Jadi kita untuk dituntut bersabar dalam berbagai macam hal, baik itu merupakan musibah besar, musibah kecil, hadapi niki dengan penuh sabar. Jadi sabar niki adalah ketekunan, keistiqomahan di dalam sopok-sopok pegawaian sak bagus niki tentunya. Jadi ketekun di sopok pegawaian sak bagus niki ya makna as-sabirin. Baik pegawaian niki menyangkut untuk kehidupan di dunia, lebih-lebih kehidupan di akhirat. Kehidupan di dunia niki tentu hubungan kita dengan sesama manusia, antara lain yaitu ada kalanya kita mengadakan muamalah. Ada kalanya kita mengadakan muamalah, yaitu jual belikah atau apa saja yang merupakan perbuatan yang baik dengan sesama. Kita harus dengan istiqomah tekun. Jadi lamun dek ketekun lek sapa pegawaian nika tentu mengakibatkan fatal, sia-sia. Jadi tekun lek dalam pegawaian niki beruna menghasilkan yaitu nilai yang disebut dengan ajrun azim, yaitu nilai-nilai yang tertinggi, yaitu mengenai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niki masalahnya pertama antita sabar, antita tekun di dalam sosok pegawaian. Ini menyangkut dunia atau menyangkut mengenai akhirat. Tentu jelas menyangkut dunia niki mengenai penghidupan sehari-hari harus ditekuni. Tentu sekali dengan diawali dengan shadiqin, yaitu dengan penuh rasa jujur niki Allah. As-shadiqin penuh dengan jujur nih. Lebih-lebih lek dalam berumah tangga niki nggih harus utama kejujuran antara suami dengan istri itu niki. Jadi lamun tuah ngelakukan kejujuran niki ya ampun terwujud yang namanya sakinah. Sakinah niki aman maknanya niki. Sakinah mawaddah warahmah sering simak setiap akad nikah sering. Niki ayat niki terdapat dalam surat Ar-Rum. Jadi ampuna terjadi sakinah niki harus dengan adanya antara kedua niki suami istri niki jujur, berukna sakinah, berukna aman damai di dalam rumah tangga. Niki makna daripada sakinah yang berkaitan dengan as-sabirin, ketekunan, keistiqomahan niki. Jadi lamunah sakinah bawa ciptaan di dalam keluarga niki, maka datanglah yang namanya mawaddah, rasa kasih dan sayang. Waalaikumsalam. Rasa kasih dan sayang. Jadi lamun dalam posisi masih berpacaran niki cinta masih bersumber dengan cinta Allah. Jadi lamun tua berkeluarga berseminak semama niki menjadi kasih dan sayang niki. Jadi cinta niki hilang, muncullah yang dinamakan dengan kasih dan sayang. Dengan sebab kita sabirin, dengan sebab kita tekun beristiqomah dalam memperjalankan hidup si paling bagus niki. Kemudian kita tekun dalam beribadah, karena ibadah niki terbagi jadi dua, arah ibadah khas, arah ibadah am.
ibadatul khas atau ibadatul am niki. Ibadatul khas ya was tertentu niki ibadah niki seperti barang-barang ngaji niki ibadah khusus niki. Di dalam satu kitab Ahya Ulumuddin Sai nuntut ilmu niki ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mencapai 70 derajat niki. Ketingkatan daripada nilai orang yang menuntut ilmu niki. Nah, niki kelebihannya teberajah ilmu sekit teberajah ilmu pada nilainya marak sembahyang 100 rakaat masalah salat sunnah niki. Nah niki pahalana pada marak salat sunnah sembahyang sunat 100 rakaat sekali berajah ilmu niki kelebihannya. Walaupun berajah niki sekali seminggu atau sekali sebulan atau 2 kali kah dalam seminggu niki tergantung kesempatan di dalam hidup niki. Yang pernah paling berharga di dalam hidup niki adalah sehat, as-sihhatu wal farago. Nah niki sabda Rasul. Jadi separing berharga nilai niki as-sihhatu, kesehatan niki. Kesehatan sita manfaatan le dalam hidup niki le dalam pegawaian si bagus. Wal farago kemudian kesempatan si bau sita manfaatan le dalam hidup niki. Jadi kita repot-repot terus hingga waktu dek nebau kita atur. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala serta hidayahnya sifat yang penyembuh niki sehingga bau kita atur waktu. Sekalipun baru gulam rohana lagu bau sempat isita barang-barang hadir untuk menuntut siaran ilmu niki. Karena menuntut ilmu niki termasuk fardu ain. Wajib kita sopok dengan si jari Islam nina maupun mama. Jadi lamun desa wah beraja sampai meninggal dunia dek telah beraja, maka dosa itu akan selalu besar. Ya? Nah, nikilah hadis juga yang dijelaskan di dalam sebuah hadis sahih. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Menuntut ilmu niki sangat wajib kita itu secari dengan Islam nina maupun mama. Marak niki dia hadisnya. Niki hadisnya sahih yang ketebaran Bukhari Muslim. Kemudian sifat orang yang bertakwa, sifat yang kedua niki. Yang tadinya as-sabirin, orang yang sabar. Jadi sabar artinya tekun keistiqomah itu dalam menjalankan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa suah kewajibin lalu kita laksana dengan baik sesuai dengan aturan tuntunan syarat dalam Islam niki. Jadi alhamdulillah tiang pelawuh niki sangat-sangat bersyukur terjadi yang isi sudah Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam. Jadi agama Islam inilah yang akan menjadi satu kebahagiaan kemuliaan kita di dunia dan di akhirat. Inna dina indallahil Islam. Agama-agama keluar Islam niki tidak diterima isi sudah Allah Subhanahu wa taala, kecuali agama yang diridai dan agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Ya pokoknya bermanik sudah Allah Subhanahu wa taala inna dina indallahil Islam. Nah niki sehingga di dalam talqin juga mengatakan setiap pertanyaan niki di dalam ilmu talqin, di dalam kitab talqin niki sebutkan 6 macam pertanyaan lamun telah meninggal dunia.
Jadi 6 macam pertanyaan lamun telah meninggal dunia niki. Pertama, marabbuka. Jadi marabbuka niki di dalam ilmu tarekat mengatakan kita ini manusia dari mana dan kemana dan untuk apa. Marak niki dia marabbuka. Jadi secara garis besar lamun saya maknain niki siapa Tuhanmu. Jadi itu secara intelek saja. Jadi yang sebenarnya kita ditanya kita sebagai manusia dari mana dan untuk apa dan kemana. Jadi disinilah kita bersiap-siap. Nah, jadi di dalam hidup kita ini kita disuruh untuk bersiap-siap bekal sangu sehingga jauh untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lebih suwe hidup tele alam barzah dibanding dengan hidup tele dunia niki. Ad-dunya mata'un qalil. Jadi hidup le dunia niki arak sebentar hanya waktu 24 jam. Apakah sekian hari, bulan dan sebagainya niki. Jadi di alam barzah niki jahne di alam kubur untuk selayak-layaknya menunggu masa yaumul qiyamah. Jadi sebab nikalah ya patut disuruh bersiap dengan telu macam persiapan segenjari tanggung jawab di dalam akhirat dengan alam barzah sampai yaumul qiyamah. Arak telu niki Bapak Ibu jemaah rahimakumullah dengan persiapan di dalam hidup peniki sampai kita bait di dalam alam barzah. Yaitu pertama disebutkan dalam sebuah hadis, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin." Jadi lamun telah meninggal dunia terputus selapuk pegawaian iki karena wah jerak kepegawaian. Karena itu telah meninggal jerak kepegawaian, tinggal menunggu hasil niki. Ya betul, sebutan di dalam sebuah hadis, ad-dunya mazraun. Jadi lihat dunia ini tak bertaletan dulu. Namun nah taletan kerja bagus, otomatis hidup oleh alam barzah sampai yaumul qiyamah niki tenang. Niki. Jadi yang pertama disiapkan ya untuk menjadi petanggung jawab kita di alam barzah niki. Pertama sedekahun jariyah, yaitu amal pegawaian si bagus terus menerus mengalir. Arti jariyah niki mengalir terus menerus leman dirita, kemudian tipa anak, kemudian tipa bauta, terusnya kepada seluruh muslimin muslimat. Kemudian ke ilmu sekedar ilmu kemudian ajahang saya niki akan mengalir. Murid niki terus ngajahang terus menerus dia keparanin sedekahun jariyah. Kemudian arah pondok pesantren segin kebangun atau madrasah atau masjid atau rurung mau beramal mana-mana tenaga dihitung menjadi jariyah terus menerus pahala niki. Ya kelakna dalam surat At-Tin Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu ajrun ghairu mamnun. Jadi terus menerus pahala niki sampai keturunan pesipira luwekna turun temurun terus akan menikmati yang namanya ajrun niki, pahala niki. Nah niki kelebihan. Yang kedua yang bisa mempertanggungjawabkan kita di alam barzah yaitu ilmu yuntafa'u bihi, ilmu si barokah, ilmu si bermanfaat, ilmu si bau tegunang si bagus. Ya sigin bakal menjadi tanggung jawab dalam alam barzah sampai yaumul qiyamah niki. Jadi di dalam ucapan talqin sumarabbuka niki tidak perlu dijawab
Kenapa? Karena jawabannya wah arak le yang pelungguh niki, yaitu dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala ngaji, selapuk itu akan menjadi jawaban daripada pertanyaan malaikat niki. Nah, marak niki dia. Kemudian saat ketelu sehingga tanggung jawab yang pelungguh di alam barzah niki, yaitu waladun saleh yad'u lahu, peninggalan kanak si baju si bau doa itu lekan ke alam barzah niki untuk menjauhkan kita dari berbagai kesulitan. Jadi atau kelebihan berdua dijajari niki pondokan atau sekolahan untuk nemau ilmu si bagus. Ia si bakal membantu kita lamun doa le alam barzah, yaitu akan mendoakan kita. Jadi doa niki langan dijajarin niki langsung akan kita nikmati. Sekiranya kita mendapat kesulitan, maka kesulitan itu akan hilang. Ini makna daripada waladun saleh yad'u lahu. Karena dijawab doa itu oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Banyak-banyaklah kamu berdoa, pasti aku kabulkan semua doamu itu. Ini makna kita sudah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi kemudian yang kedua, menjadi ciri-ciri atau sifat orang yang bertakwa itu adalah wasabiqun, yaitu orang yang selalu dalam kejujuran. Niki sampun tiang jelasan. Kemudian yang ketiga, wal qanitin, yang sungguh-sungguh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah, sholat dengan cara yang teratur rapi, kan? Merantan lek sholat niku semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Niki di dalam salat yang diawali oleh takbiratul ihram. Ya, benata Pejulu isi takbiratul ihram. Jadi takbir pembuka salat di dalam tesim baca usalli niki en zuhur en asar, usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin ada alillahi ta'ala Allahu akbar. Niki takbiratul ihram sebagai pembuka di dalam salat. Jadi angkon singangkat ima Allah niki ya takbir. Kemudian ada disebut ihram, jadi haram di sana. Apa sih haram? Haram pegawai apa suah pegawai di man salatno, seperti ngeros, makan dan sebagainya niki diharamkan dalam salat. Berian pengelor atau makan dalam salat. Kebetulan maaf niki kebetulan waktu pada medaran ngelor, kemudian kekandoannya kebetulan urat-urat lain, kebetulan ya sudah keselit gigi, kemudian hubul ia terbelat dalam pembaca Fatihah itu batal wasa salat. Ia makna haram, ia makna apa rana? Ia separanin ihram itu haram melakukan makan atau minum. Nah lagu si masih dalam gigi dek nembak talang sampai sugul dengan gigi ia sumbat talang. Misalnya marak seberuk niki bawet kah atau apa, kemudian atau cengelorang manis hingga terasa manis niki batal salat niki nggih. Nah marak niki ya namun belum masih salah satu ya makna takbiratul ihram. Ihram artinya mengharamkan apa yang kita lakukan tadinya di luar salat, kemudian kita lakukan di dalam salat, maka salat itu menjadi batal. Nah marak niki. Jadi walaupun pelungguh niki bapak ibu sudah memahaminya, tapi saya saling mengingatkan, ya separanin saling mengingatkan niki, ampun tak terlupa. Nah niki
Marak niki. Jadi takbiratul ihram niki dua macam takbir dalam salat. Mungkin dan boleh kita jelaskan selapuk niki di dalam rukun salat sikilwalas niki panjang pembicaraan dalam masalah salat niki. Kemudian pertama pembuka salat adalah disebut dengan takbiratul ihram. Yang kedua disebut dengan takbiratul intiqal lana teparan. Jadi intiqal niki artinya berpindah-pindah. Berwana waktu ruku Allahu Akbar, waktu sujud Allahu Akbar. Ya teparanin takbiratul intiqal niki. Lamun pembuka salat ya teparanin takbiratul ihram. Nah niki. Nah niki secara kesimpulan niki. Kemudian banyak kaitannya dengan ilmu tarekat syariat hakikat ma'rifat di dalam kita pelaksanaan salat niki. Ada yang disebut syariat, ada tarekat dan sebagainya. Niki panjang masalahnya lamun ilmu mengenai salat niki, sehingga salat niki benar-benar anti terlaksana ya dengan sesungguh-sungguhnya. Ya disuruh dengan wal qanitin, sungguh-sungguh dalam beribadah. Nah marak niki. Ya, kemudian wal munfiqina. Yang keempat niki wal munfiqina, yaitu kita menafkahkan sebahagian harta yang ada lamunah ara keinfakan ya dalam pembangunan yang bersifat tempat ibadah niki. Niki akan terus menerus pahalanya niki mengalir terus. Niki maknanya. Kemudian yang terakhir yaitu wal mustaghfirin bil ashar. Jadi mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus di dalam hidup ini, mohon ampun aning kepada Allah Subhanahu wa taala bil ashar, di waktu-waktu yang tertentu. Artinya kita diperintahkan untuk salat tahajud, salat malam niki sepertiga malam dengan jam seki atau jam 2 dan seterusnya, asal ndak neman terbit fajar. Kira rakaat niki paling banyak rakaatnya salat tahajud niki 12. Ini 12 rakaat. Ayatnya si pendek-pendek, si kontek-kontek, wah kado niki. Niki maksimal 12 rakaat, minimal 4 rakaat bau masih. Niki. Sangat minim masih 2 rakaat bau masih. Usalli sunat tahajud rakaat ini lillahi ta'ala. Niki perlu laksana di dalam hidup niki terus menerus. Niki salat tahajud, salat malam niki sangat boleh ganti manfaat dan kelebihan niki ya. Sehingga lamun pelaksana kuat salat tahajud niki menurut penjelasannya taharamang itu tersentuh isi api neraka. Warak niki kelebihannya haram neraka niki akan menyentuh kita. Jadi malah niki usalli sunat tahajud rakaat ini lillahi ta'ala Allahu akbar. Niki usallin. Jadi ayatnya lan mana-mana kuliah kulhu wahjari dia perlu sabuh sepanjang-panjang kan kontek-kontek marah niki. Ayo kita ayatin minimal 4 rakaat ya, atau 2 lamun kemudian keadaan 12 rakaat pasan luwe isi gawe salat tahajud niki. Entahlah kosong lek dalam hidup niki ndek telah laksana salat tahajud jadi kosong. Jadi niki perlu anti kuat-kuat salat wajib atau salat sunnah niki. Ia kelakna di dalam ayat niki untuk kita istiqomah tekun terus menerus melaksanakan amal-amal soleh. Nah marak niki jamaah rahimakumullah
penjelasan mengenai surat Ali Imran niki ayat 17. Kita diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa dan beribadah dalam arti kita beristiqomah, tekun di dalam beribadah agar kita hidup di dunia ini tidak menjadi orang yang khasirun, tidak menjadi orang yang merugi, agar kita menjadi orang yang benar-benar mendapatkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, mungkin sekedar niki satu ayat kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada kita semua, dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya sehingga kita semua mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekadar niki dulu jamaah rahimakumullah, mungkin ada pertanyaan. Nara pertanyaan bau yang jawab ya. Lamun dek nebau ke barang-barang muzakarah niki jamaah rahimakumullah. Jadi sila napisa belum jelas niki. Jadi bisa seringan dengan sembahyang nggih. Oh iya elok itu. Ya, yang kita pakai itu sampai sembahyang itu. Sini doakan elok itu mandi. Bertijo. Nggih, ada Nggih, ajari kebetulan dalam kesalat para bahasan semeton niki luwih gati sugun elor apakah tebetusi atau ngombe. Jari bau andeh tetusi angya. Nggih, barak niki. Niki pendapat tapi hadisnya dhaif. Boleh kita ludah atau bertusi tapi makruh, hukum nama makruh. Dia batal salatnya tapi makruh kurang afdal. Ini cari nekan boleh tu berusaha belum perlu abadi kan? Awak ni kan? Okay, jelas ni kan? Ya. Hadisnya dhaif yang membolehkan sehingga mengurangi nilai daripada salat. Lamun luar gigi terbelat wah jelas batal. Lamun dalam gigi terbelat tidak batal. Nah, marak nikah. Deh. Pada marak bulan puasa laun. Lamun terbelat tusi atau elor di luar gigi ya batalang. Lamun masih dalam gigi ndek ne batal. Nah, ini marak nikah. Yes. Yes. Oh, kena. Tetusi apa ning kiri apa ning dulu. Niki ajari jelas niki pendapat sapa ulama tetusi niki aning kiri. Amun aning dulu tebaranin tahrab mengotori. Tapi pada makruh. Salat pendek batal tapi mengurangi nilai salat. Yang pengen mau 10 bayu arak seki siwa telang kan mengajarin para ibaratnya male aparana batik tapi kandik telang marak nih ke dia ya. Nah, tapi mari jamaah rahimakumullah ya. Dari aning dulu makruh, aning kiri makruh cuma mengotori pandangan di dalam salat. Ya. Karena menghadap kiblat kita ke menghadap ke barat. Barat ni ke, deh. Dia pula barang-barang muzakarah ni. Ya. Berambil hukum dengan sholat kita ada posisi iman boleh menjawab pada begini. Kena bagus niki. Alhamdulillah bagus sekali niki pertanyaan dari bapak kita ini. Dari jangkaan salat itu mana niki jangkaan sembahyang
tempoh si senina atau kanak deh. Jadi itu sama meniki cukup dengan jawab dengan ucapan tasbih itu subhanallah, tapi tidak keras lalu. Misalnya kanak atau senina ngempuh di tahu itu salat, bapak nak kelas umpama arannya lain Pak Umar umpama atau mami, kita jawab subhanallah niki dia nak kanggo lebih dengan 3 kali lagu, lama lebih dengan 3 batal ucap subhanallah waktu tata kelak niki yang nina ngombe yang dengan nina terkelak sama atau anaknya dia nak kanggo ucap subhanallah harus bertepuk tangan berkopok sekali, tidak walas berkopok marah antara menyambut tahun baru niki cukup dan kena orang sekali. Tak ada kena batal salat. Ada bekalnya makan laut. Bapak nak bekalnya atau kanak cukup wah berkopok sekali. Lamun dengan nina. Subhanallah batal salat lamun dengan nina nyogolang bahasa. Walaupun dia bahasa Arab. Nah, lamun kesunatan itu semama subhanallah marah niki dia. Niki dia. Okey. Kena imam batal dulu jamaah lemodi ngombe kira-kira tante tahu ya batal imam no jari imam no yang kena dulu selesai Fatihah atau selesai ayat kok batal umpama ndak lemah imamnya aku batal lemonan lemah aku batal atau tiang batal selaku jamaah lemodino makmum ne batal mun tahu diri ne batal mundur terpaksa selik modino maju ndak ngelebih dengan 3 langkah lalu mun lebih sampai 4 langkah batal wah jamaahan. Ya perlu si tahu lek mudin imamnya lagu kebanyakan si tahu betul lek mudin tak nampak ke dia doang tak nilai ibu daya lamun sap pertama tak ibaratnya nampak unta kadang-kadang lek Jumat pari mudi tak si tahu nampak diri nampak ke dia si barat ini tapi ini ke bahasa ini ke dia ni ya anda narak gue manfaat lah menang ke dia ketampah mendingan manuk kan namun saat pertama tahu termasuk itu marah berkorban unta kemudian sampai kemudian bebek terus manuk sampai ke dia si paling mudi niki dia marah manfaat lah kan niki ya marah dia kamu lek mudi niki ganti tapi ndak lebih dengan 3 langkah 3 langkah atau 2 langkah iya wasah asal ndak 4 langkah mano artinya nak berjempang sekali ndak lu berari mam niki yang dulu batal niki betul aturan langkah sekali terus 2 marak niki deh asal imamnya aku batal jamaah selapuknya sebatal milu sikit muni selapuknya jadi batal satu makan langkah semua kena getah marak niki nah ya deh tahu na diri na batal si imam kedo marah-marah nyorot kita sepaham wah berarti batal marah bingung deh. Imam melanjutkan tidak batal imam berseda jamaah sambung ini batal lagu Allah subhanahu wa ta'ala ya fana Allahu a'lamu bi muradihi berarti ini sama le ayat sebelum ini ke as-sabirin dek narak ke sadikinan kejujuran ini dari Allah subhanahu wa ta'ala kena dia dengan ayat ini ke pasti
Jadi berdosa boleh. Ya. Enggak gengsi lah mulai masalah ibadah. Harus fair. Enggak gengsi lah masalah ibadah niki. Ya, orang niki deh. Jadi imam no mengerti kan mundur. Tahu nak diri nak batal lagu lanjutan nak berdosa boleh mau niki. Ya. Orang niki dia. Jamaah rahimakumullah. Makin apa karingan niki niki sila bol terbuka niki. Nah ketika niki kan hari-hari Jumat ni kan nyari imam kan ni. Pada mereka terawih. Niki imam. Saya ngajar tu mesti sabis atau waktu sedangkan niki yang mengganti di tengah-tengah hayat niki batal lah imam. Aku melihat ayat imam niki selimudi apa sih negatif kira-kira. Oh, okay. Jadi imam niki berayat lam yakunil lazikah atau sabihis dan atau apa juga tengah-tengah ayat pok batal imam niki langsung si mudi niki kebetulan dek nafal sabihis daripada peleh dek lanjutan sabihis niki lain si ayatin tangguh karena niki ya sunnah ayat niki pun dek sunnah muakkad niki sunnah hayat sunat beri lamun muakkad ya harus nafal namara niki nggih kecuali Fatihah para niki dek nedait si imam kan umpama niki dek nedait si imam Fatihah dek nesah salat niki kan sebagai rukun yang terbesar di dalam salat. Pada marak haji rukun terbesarnya ialah Arafah ukut pada tanggal 9 Zulhijjah sekali dalam setahun niki. Niki. Nah pada makna dengan ihram artinya lamun pasang ihram selaku apa sih batalan-batalan ihramnya harus tahu. Iya perluna saya ngelaksana haji ini kok tahu dulu rukun sah dan batal. Ndak marah-marah terlalu kan susah jadi sia-sia. Saya nak nikah teparanin ibadah amaliyah lana teparan niki ibadah mengeluarkan harta niki. Niki marah niki bapak anda jelas niki. Dari lamun dek nedait ayat sikade si iman fatihusno kulhu di awalin bau sah karena niki hukum ayat niki sunnah dek wajib niki marak niki Mumbena marah-marahnya ruku tado karena hukumnya ayat niki sunnah benda masalah dek nyedang rakaat niki kebetulan ada zaman 2000 baru olah gempa niki setelah niki dek masih aman dek manlindur kan mungkin dek timur barat niki masih tiang dek barat berjamaah dek masjid sekitar 6 saat niki salat maghrib tahu-tahu imam yang kana dek manwala dolin kan yang kana bismillah pok berunjak wah selapune kabur kan sepi imam petana jendela dek nebede jendela masih tiang niki kan harus hugul aning luah jadi tabrak na kaca niki untung dek nepakan ada niki deh. Nah, karena ini atau manfaatnya terbiak jendela kiri kanan niki arah aning beriman sebenarnya mulai di papa niki kebetulan nih kerempatan sekali niki denara jendela le imam jadi kena kiri kanan dek nak berari terpaksa luatin dengan langsung kaca niki marah film niki terbang jama untung dek nebakat imam niki alhamdulillah terpelihara si Allah subhanahu wa ta'ala marah niki jamaah rahimahullah. Jadi niki lama tersambung balik deh mudah-mudahan
tiang puluh nikah sehat walafiat, ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabiril rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.